Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Amelia Musyafa, NPM 1910631070 kelas 3E PJKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani pada pembelajaran anak didik. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan keseluruhan yang disempurnakan. Juga merupakan suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani. Pendidikan jasmani. Setiap sekolah melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Untuk mencapai hal itu, maka melakukan kegiatan PNJS Orkes rutin sekali seminggu juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga. Tingkatan kebugaran jasmani. Tingkatan kebugaran jasmani merupakan faktor yang dianggap penting agar tercapainya tujuan pendidikan jasmani olahraga pada khususnya dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Salah satu jalan untuk memelihara atau meningkatkan kebugaran jasmani dengan melakukan olahraga secara teratur dan aktivitas fisik sehari-hari yang bermanfaat untuk kesehatan. Menurut Pateda Lamagus 2012-2027, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang adalah aktivitas, keturunan, usia, jenis kelamin. Banyak faktor lain yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani siswa, diantaranya yaitu usia, jenis kelamin, kebiasaan siswa dalam aktivitas fisik seperti latihan-latihan olahraga, dan aktivitas bermain. Sarana dan prasarana yang tidak baik dapat mempengaruhi siswa baik dalam belajar PNJS Orkes yang dalam proses pembelajarannya erat kaitannya dengan kerja fisik, lingkungan yang bersih dan nyaman, pengetahuan dan pendidikan, ekonomi orang tua, istirahat yang cukup, serta kondisi fisik. Semua ini dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani siswa. Perbedaan tingkat kebugaran jasmani. Umumnya semua siswa berpotensi dan berprestasi. Kelas unggul yang dikenal dengan kelas yang rajin dan unggul dalam aktivitas akademik serta non-akademik disatukan agar dapat bersaing menjadi yang terbaik. Sedangkan kelas reguler adalah sebagian siswa yang aktif di kegiatan non-akademik namun kurang aktif di aktivitas akademik bersaing menjadi lebih baik. Dengan adanya program kelas unggul dan kelas reguler ini ternyata memberikan dampak positif dan negatif bagi siswanya. Karena kelas unggul berbeda dengan kelas reguler. Siswa di kelas unggul dituntut untuk dikenal dengan kelas terbaik dalam semua mata pelajaran, termasuk pembelajaran PNJS Orkes. Sedangkan siswa di kelas reguler dikenal dengan kelas yang kurang baik dalam mata pelajaran umum, namun cenderung suka dengan kegiatan di luar kelas tersebut, pembelajaran orkes. Manfaat pendidikan jasmani di sekolah untuk anak apa itu? Yang pertama, memenuhi kebutuhan ruang gerak anak, yaitu pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalamnya, anak-anak dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak, apalagi ditunjang dengan penggunaan peralatan. Semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak dalam masa pertumbuhannya, makin besar dampak bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. Yang kedua, memiliki otot dan tulang yang kuat. Pendidikan jasmani mendukung anak untuk memilih aktivitas fisik yang disukai dan melakukannya secara rutin. Membiasakan anak untuk berolahraga dapat membantu pembentukan otot dan tulang anak akan menjadi lebih maksimal. Hal ini dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Yang ketiga yaitu meningkatkan mood dan kreativitas, yaitu menjalankan pendidikan jasmani dan beraktivitas fisik juga dapat sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa si kecil. Hal ini tidak hanya membuat menjadi lebih semangat dan bahagia, namun juga dapat menunjang kreativitas dan feromonnya dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat yaitu pembinaan nalar anak, yaitu pembinaan nalar anak melalui perpecahan masalah menjadi sangat penting untuk meningkatkan pencapaian domain kognitif dan afektif yang selama ini dirasa kurang domain dalam pendidikan jasmani.
adegan atau simulasi pergaulan kesetaraan kesempatan siswa laki-laki maupun perempuan, serta mengembangkan sikap sosial merupakan sumbangan penting dalam pendidikan jasmani, kejujuran, sportivitas, dan berbaut adil. Semua hal tersebut yang merupakan nafas inti dalam olahraga merupakan investasi penting dalam pengembangan sosial mereka. Yang kelima yaitu mencegah terjadinya obesitas. Melakukan pendidikan jasmani dan berolahraga dapat membantu menjaga agar berat badan Anda tetap ideal sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Hal ini dapat mencegah terjadi berat badan berlebihan pada anak. Yang paling sering disebabkan oleh rendahnya aktivitas fisik, yaitu dengan memastikan bahwa berat badan tetap ideal dan proporsional dengan tinggi badan anak akan terhindar dari obesitas. Yang terakhir yaitu menurunkan risiko terjadinya diabetes tipe 2 dan hipertensi, yaitu mengajak si kecil untuk menjalankan pendidikan jasmani tidak hanya bermanfaat bagi untuk saat itu saja, namun juga merupakan bekal baginya di masa depan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang dididik untuk berolahraga sejak dini memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami diabetes tipe 2 dan hipertensi ketika tumbuh dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.